Halo, assalamualaikum. Selamat siang kawan-kawan, sahabat Jejak Kaki Official. Oke, di sini saya akan sedikit mengenalkan dunia bawah air atau scuba diving pada kalian semua kawan. Seperti kita ketahui bahwa bumi ini 30% terdiri dari darat dan 70% adalah air kawan. Jadi tidak cukup kalau kita menikmati keindahan dunia ini hanya 30%. Yang 70% yang berupa air, kita harus bisa menikmati keindahan di bawah air juga kawan. Ya, untuk bisa menikmati keindahan di bawah air, tentu kita harus melakukan aktivitas yang namanya scuba diving kawan. Atau menggunakan peralatan yang lebih sederhana yang kita sebut snorkeling kawan. Jadi kita bisa menggunakan alat itu untuk berenang di atas permukaan laut untuk melihat keindahan bawah air kawan. Baiklah kawan, untuk mengenal scuba diving ataupun belajar scuba diving, ada satu hal yang prinsip yang harus kalian ketahui, yaitu kalian harus bisa berenang. Dan ada dua faktor yang paling penting bila kita akan melakukan kegiatan scuba diving kawan. Dua faktor itu adalah, satu adalah keamanan, yang kedua adalah kenyamanan kawan. Berbicara soal keamanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah skill. Berbicara soal skill, tentu diving adalah kegiatan yang mengandung resiko bila tidak menggunakan skill kawan. Jadi untuk sanggup melakukan kegiatan scuba diving, tentu kalian harus belajar dulu. Dan berbicara soal skill, tentu kalian bisa belajar di beberapa tempat yang ada di Bali atau di tempat-tempat yang tersedia di kota-kota kalian kawan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk belajar teori, basic pengetahuan tentang scuba diving dan skill training tentang scuba diving itu membutuhkan waktu 3-4 hari kawan. Dan jika kalian lulus dari kursus yang kalian lakukan atau belajar diving yang kalian lakukan, kalian akan menerima sertifikat dari dive center yang berafiliasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti dari PEDI ataupun juga dari SSI kawan. Faktor keamanan yang kedua adalah fisik atau kondisi badan kita. Sebelum mempersiapkan scuba diving, diri kalian sendiri tahu tentang kondisi fisik dan kondisi badan kalian kawan. Jadi kalian bisa putuskan kapan saatnya pergi diving dan kapan saatnya kalian tidak harus diving, sesuai dengan kondisi badan yang ada pada diri kalian kawan. Dan faktor keamanan yang ketiga adalah equipment atau peralatan scuba gear yang kalian pakai untuk melakukan kegiatan scuba diving kawan. Jadi kalau kalian ingin pergi scuba diving, pastikan bahwa peralatan kalian yang pakai itu sudah layak untuk digunakan
melakukan kegiatan scuba diving kawan, seperti BCD, regulator, mask, tabung, fin, wetsuit, dan sebagainya kawan. Pastikan semua peralatan itu layak untuk dipakai kawan. Dan faktor keamanan yang keempat adalah cuaca. Jadi cuaca sangat berpengaruh atas lancarnya kegiatan scuba diving kalian. Jika kalian seorang diver yang baru lulus dari belajar, kalian harus benar-benar cermat memilih waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan scuba diving kawan. Pastikan bahwa cuaca dalam kondisi mendukung saat kalian melakukan scuba diving kawan. Kalian bisa tanya ke setiap dive operator atau bisa melalui Google, cek di weather forecast di daerah kalian masing-masing kawan. Buat kalian sebagai seorang entry level diver atau beginner diver, jika kalian merencanakan sebuah perjalanan scuba diving di suatu tempat, pastikan kalian memilih sebuah dive operator yang bisa dipercaya, yang layak, yang punya asosiasi dengan asosiasi internasional lainnya seperti PADI Dive Center atau SSI Dive Center kawan. Dan akan lebih baik jika kalian selalu diving dengan langganan kalian yang sudah kalian percaya. Itu adalah tip yang terbaik jika kalian merencanakan sebuah diving di suatu tempat yang baru kawan. Dan jangan lupa jika kalian pergi scuba diving, selalu mengutamakan safety first kawan. Jadi diving akan bisa dinilai atau sukses jika keamanan dan keselamatan kalian bisa terjaga. Jadi prioritaskan keamanan dan safety ya kawan. Jangan sampai teledor atau gegabah dalam melakukan kegiatan scuba diving kawan. Dan kawan sahabat jejak kaki official semua, buat kalian yang berminat ingin melakukan atau ingin belajar tentang kegiatan scuba diving, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ini kawan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung dan komen di kolom komentar di bawah video ini kawan. Jadi buat kalian, semoga kalian bisa enjoy dan selalu aman dalam melakukan kegiatan scuba diving kawan. Jadi kawan, itulah sedikit tips dari saya tentang bagaimana melakukan atau mengenalkan tentang scuba diving pada kalian, supaya kalian bisa aman dan enjoy dalam melakukan kegiatan scuba diving kawan. Jadi demikian saja video saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian kawan. Oke kawan, thank you saya ucapkan. Selamat siang, assalamualaikum. Ketemu lagi nanti di video terbaru dari Jejak Kaki Official kawan. Terima kasih, thank you, dan bye-bye.